CO, CO, Nah, gini. Kalau kita gambarnya gini, maka kita hitung elektronnya. Jadi, struktur mana yang benar, itu nanti bergantung dia memenuhi 18 aturan 18 elektron atau tidak. Nah, seperti itu. Kita kalau keadaannya seperti ini, kita hitung ya. Nah, kalau ikatan CO-CO, nih, masing-masing itu dapat 1 elektron. Jadi, ini 1 elektron, ini 1 elektron. Ya. Jadi, kita tinjau salah satu CO aja. Kita tinjau CO yang ini. Oke. Nah, kita tinjau CO yang ini, maka dia dapat 1 elektron. Awalnya kita anggap dia netral ya. Jadi, CO netral, berarti sumbangan elektronnya itu dari ikatan CO-CO itu 1 elektron. Terus, dia netral berarti berapa? CO0 itu 9 elektron. 9 elektron. Terus dapat elektron lagi dari 4 karbonil terminal. Berarti totalnya 8 elektron. Berarti dia 18 elektron. Nah, tetapi untuk mendapatkan 18 elektron, kita juga bisa menggambar seperti ini. Selain yang aku gambarin yang ini, kita juga bisa gambarin yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga 18 elektron. Nah, kita tinjau CO yang ini. Dapat 1 elektron dari ikatan CO-CO, terus dia netral, kita anggap netral berarti berapa elektron? 10 elektron, 9 elektron netral. Terus yang dari sini dia dapat berapa elektron? 1 elektron, terus dari sini juga 1 elektron, jadi totalnya 2 elektron dari CO jembatan, terus ini 6 elektron. Jadi totalnya juga 18 elektron. Jadi yang mana benar? Yang mana yang benar? Nah, yang mana yang benar, kita harus tahu dulu informasi lanjutannya. Kalau informasi lanjutannya ternyata, katanya di soal lagi, ternyata pada kompleks tersebut terdapat perbedaan bilangan gelombang untuk ikatan CO, katanya. Ternyata bilangan gelombang untuk CO itu ada yang 2100 cm-1, terus katanya satu lagi, ada juga yang sekitar, ini permisalan aja ya, 1800 cm -1. Satuannya cm -1 ya. Maaf kalau aku salah ya. Nah, cm -1. Nah, kalau ada informasi seperti ini menunjukkan ini merupakan bilangan gelombang untuk CO terminal. Ini untuk CO terminal. Ini untuk CO jembatan. Nah, kalau ada informasi ini berarti yang benar adalah ini. Kalau infonya hanya terdapat satu bilangan gelombang CO, artinya nggak ada yang jembatan, berarti yang benar ini. Tapi kalau nggak ada informasi bilangan gelombang, kalian bisa nulisin dua-duanya. Ya. Dua-duanya benar, karena memenuhi aturan 18 elektron. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut. Kalau ini dia baik ya, dia langsung memberi gambar. Jadi dia langsung ngasih gambar. Ini kita hitung, si FE ini kita lihat. Jadi kalian cukup memandang salah satu FE aja. Karena apa? Karena ini sama ini itu ya yang diikat dia sama. Ligan yang diikatnya sama. Jadi ekivalen mereka. Jadi FE itu FE netral 8 elektron. Terus ini jembatan 1, ini 1, berarti 2 elektron yang jembatan. Terus siklopentadienilnya
Ini nggak konsisten dia ya. Ini pengen dianggap apa namanya Fe0 atau Fe negatif. Di sini dia sumbang 5 elektron. Sebentar. 6 elektron. Berarti Fe-nya gimana tuh? Bermuatan nggak kira-kira? Kompleks ini bermuatan nggak kira-kira? Di situ dia siklopentadienil nyumbang 6 elektron. Berarti siklopentadienilnya ini elektron min 1 nih. Muatannya min. Ini juga muatannya min. Ya 8, 18. Pas sih 18 elektron. Kemungkinan kompleksnya ini berarti bermuatan min 2 ya. Bukan kompleks netral jadinya. Karena dia anggap siklopentadienil itu bermuatan negatif di sini. Karena dari mana taunya? Karena elektron yang disumbangkannya itu 6 elektron. Jadi di sini kalau menurut aku itu muatan kompleksnya itu negatif 2. Karena siklopentadienil dianggapnya negatif 1, jadi negatif 2, terus Fe-nya dia anggap netral. Karena di sini dia hitung sebagai Fe0. Seperti itu. Oke, kita hapus ya. Oke, ini ada latihan nih. Kita kerjakan bareng-bareng ya. M adalah kompleks oktahedral. Di bawah ini merupakan logam transisi deret 1. Oke. Tentukan M untuk masing-masing kompleks berikut. Kata kuncinya dia kompleks oktahedral, terus harus memenuhi aturan 18 elektron. Seperti itu ya. Ini PPH 3 berapa kali nih? Oktahedral. 1 deh PPH kayaknya. 3 kali kali. 3 kali kamu. 3 kali ya. Ini 3 kali. Jadi kita lihat ya. Supaya dia oktahedral kan jumlah ligannya 6. Berarti semua ligannya itu terminal seperti itu ya. Kan dia harus oktahedral. Terus ada 6 ligan. Ya berarti semua ligannya itu bersifat ligan terminal. Jadi cara ngitung elektronnya, CO sebagai terminal, CO itu ada 3, berarti totalnya nyumbang 6 elektron. Terus PPH 3 itu ada 3 juga, berarti nyumbang 6 elektron juga. Terus kompleksnya bermuatan min 1 dari muatan 1 elektron. Berarti ini udah berapa elektron nih? 13 elektron. 13 elektron. Berarti supaya 18 elektron harus ditambah 5 elektron. Jadi kita cari logam yang konfigurasinya apa namanya? Totalnya itu D5. Maksudnya D5 di sini itu aku udah gabungin S dan D-nya ya. Jadi misal 4S2 3D3. Nah, ini tuh aku gabungin langsung jadi D5, itu maksudnya ya. Jadi aku nggak ngelihat 4S2-nya lagi, jadi aku lihat D5. Gitu. Atau kalau kalian bingung, kalian yang 4S2 3D3 apa tuh? Vanadium ya? Vanadium, Kak. Ya. Vanadium ya, berarti M-nya itu vanadium. Jadi ini vanadium. Vanadium ya. Selanjutnya ini MCO3. Ini menarik ini. Ini C8H8. C8H8 berarti apa tuh? Gimana strukturnya? Siklik kali. Coba kita buat siklik. Kalau sikloktana itu Siklooktatetrat.
Diana nggak sih Kak? Nggak tahu sih. Saya klik dulu ya. Jelek sekali. Ini udah siklus 8 ya. Nah, ini kan kalau ini doang C8H16 yang ini tuh. Kalau gitu doang. Tapi ini C8H8. Kalau seperti ini udah C8H8 ya. Iya kan? Terus di sini tuh hepta berapa dia? Hepta 4. Berarti kalau kita gambarkan, kalau dia hepta 4 berarti yang terikat itu kan nanti 4 karbon kan ya. Jadi 4 karbon yang terikat berarti totalnya berapa elektron yang disumbangkan. Kalau kita anggap dia netral dulu ya. Hepta 4 terus netral, berarti yang disumbangkan itu 4 elektron ya. 4 elektron, terus dari CO-nya dapat berapa elektron? 6. Berarti totalnya 6 elektron ditambah 4 elektron, 10 elektron. Berarti si logam pusatnya itu, M-nya itu harus 8 elektron netralnya. 8 elektron ini 4s2, 3d6. Berarti itu Fe ya. Berarti ini tuh Fe. Nah, selanjutnya HMCO5. Nah, HMCO5. Nih kita lihat HMCO5. HMCO5 kita anggap netral ya. Aku ngitung cara netral. Hidrogen kalau kita anggap netral itu 1 elektron. Terus ada 5 CO. Itu 10 elektron. Berarti 11 kurang 7 elektron. Berarti 7 elektron itu siapa? Kurang 7 elektron. Berarti 4s2, 3d5. Siapa nih? 4s2, 3d5. Mn ya. Ini Mn ya. Berarti seperti itu. Terus senyawa dimer. Nah, senyawa dimer siklopentadienilnya hepta 5, MCO3 2 kali. Terus ada ikatan MM. Terus kata kuncinya dia harus oktahedral. Oke. Kita buat ya. Ngebuatnya M. Ini yang dia. M. Dia dimer. Terus ada siklopentadienil. Siklopentadienil di sini. Hepta 5. Di sini juga hepta 5. Gimana sih gambarnya? Gini ya. Terus apalagi informasinya CO-nya kan ada 3 nih, terus dimer berarti totalnya ada 6 CO. Ada 6 CO ya. Terus katanya ada ikatan MM. Oke. Berarti CO gimana sih buat gambar cantik tuh? Ya udah nanti aja deh yang cantik-cantiknya. Yang penting dapat oktahedral aja. Nah, di sini ada udah 4 ya, kan dia harus oktahedral. Ya kan? Berarti di sini tuh harus nambah 2 tangan, di sini juga harus nambah 2 tangan itu kan idenya. Berarti di sini tuh ada ligan jembatan. Itu guys. Berarti udah pas kan? CO-nya ada 6, siklopentadienilnya ada 2, M-nya ada 2. Jadi pas dia. Selanjutnya, apakah ini kompleksnya
apakah M-nya? Nah, gitu. Selanjutnya kita menentukan M-nya. Kita hitung dulu elektron yang udah diterima oleh M-nya. Berapa elektron? Ikatan MM nyumbang 1 elektron. CO jembatan ada 2, berarti menyumbang 2 elektron. Terus CO terminal ada 2, berarti 4 elektron. Terus siklopentadienil kita anggap netral, 5 elektron. Berarti 1 tambah berapa nih? 16 ya? Kok 16? 12. Ya, 12 ya. Berarti 12 elektron, berarti kurang 6 elektron. Kurang 6 elektron. 6 elektron itu siapa? 4s2, 3d4. Nah, ini berarti si CR. Bang. Kamu nanya. Oke. Selanjutnya yang latihan yang ini ya. Oke, kita udah selesai nyelesain soal ini. Kita lanjut yang ini. Kita hapus dulu, ini terlalu crowded. Kita tentukan bilangan oksidasi logam pada masing-masing senyawa di bawah ini. Oke, kalau ini bilangan oksidasinya berarti berapa? -2 ya. Kita hitung dulu elektronnya. CO nyumbang 4 elektron. Oke. Kalau nyumbang 4 elektron, 8 elektron, kan CO-nya ada 4. Terus kalau Fe netral, Fe 0, berarti ada 8 elektron ya. Terus dari muatan ada -2, berarti -2 tambah 2 elektron. Berarti totalnya pas 18 elektron ya. Nah, muatan negatif di sini merupakan bilox dari logamnya. Berarti logam di sini tuh biloxnya Fe2- biloxnya. Selanjutnya B. Siklopentadienil ada yang hepta 3, ada yang hepta 5, terus FeCO. Oke. Kita tuliskan sumbangan, kalau kita anggap Fe-nya 0, berarti nyumbang berapa elektron? Di sini 8 elektron ya. 8 elektron kalau Fe 0. Terus CO nyumbang ada 1, berarti sumbangan 2 elektron. Terus siklopentadienil hepta 3. Hepta 3 nyumbang 3 elektron. Yang hepta 5, mana hepta? Hepta 5 itu 5 elektron. Kalau kita totalkan, berarti totalnya ada 8, 10, 18 elektron. Jadi Fe-nya 0 kalau anggapannya netral gini ya. Kalau kita anggap dia, kalau ini kan aku metode B ya. Metode B itu nggak bisa menentukan apa? Nggak bisa menentukan bilox. Kita nggak bisa menentukan bilox di sini. Jadi negatifnya itu nggak bisa menentukan bilox dari logamnya. Oleh karena itu, siklopentadienil itu kita anggap bermuatan ya. Jadi kita anggap bermuatan siklopentadienilnya. Karena kenapa siklopentadienil yang dianggap bermuatan? Karena CO nggak mungkin bermuatan ya. CO itu kan pasti netral. Nah, kita anggap si siklopentadienilnya ini kedua-duanya itu bermuatan -1. Jadi ini -1, ini -1 seperti itu. Nah, berarti kalau dia -1, hepta 3 -1, berarti nyumbang berapa elektron? 4 elektron. Hepta 5 nyumbang hepta 5 -1, berarti nyumbangnya elektron. Kalau -1 -1, terus total muatannya itu 0, berarti Fe-nya itu +2. Berarti Fe +2 itu nyumbang elektronnya itu berarti 6 elektron. Jadi juga pas ya 18 elektron kalau dihitung totalnya, berarti bilox Fe di sini adalah Fe +2. Fe2.
Nah, seperti itu. Oke, terus di sini siklopentadienil berarti siklopentadienil itu muatannya -1, berarti siklopentadienil -1 ada 2, berarti dikali 2, berarti siklopentadienilnya itu -2. CO-nya berarti berapa supaya menghasilkan kompleks +1, berarti CO-nya +3. Selanjutnya, apakah ini memenuhi aturan 18 elektron? Kita buktikan. CO +3 itu elektron yang disumbangkan berarti 6 elektron dari CO-nya. Terus siklopentadienil -1 hepta 5, berarti masing-masing 6 elektron. Terus ada 2, berarti 12 elektron. 12 elektron. Nah, ini kan pas 18 elektron ya. Jadi 18 elektron. Oke. Jadi bilox CO-nya merupakan CO3. Kalau pengen nentukan bilox, ya pasti kita harus pakai metode A ya. Jadi metode yang yang ligannya itu bermuatan. Nanti di sini ada ringkasan, nanti kalian bisa baca. Kalau mana nih tadi, siklopentadienil mana? Siklopentadienil. Nah, gitu. Kalau dia muatan formalnya -1, hepta 1-nya donasi 2, hepta 3-nya donasi 4, dan seterusnya. Ya. Kak, ada pertanyaan di chat. Oke. Ini selanjutannya ya. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Tadi belum ngerti. Berarti yang soal pertama itu M-nya semua memang dianggap netral ya? Oke. Yang ini ya. Iya, aku anggap semuanya netral karena aku pakai metode B. Kalau kita ingin menentukan menentukan M ya, bukan menentukan bilox. Kalau hanya menentukan M-nya apa, kita bisa menentukan pakai metode B. Tapi kalau disuruh menentukan bilox, pasti harus pakai metode A. Gitu. Terus kalau misalnya logam lain tapi elektronnya sama, bisa nggak kayak A, bisa nggak Mn2+? Oke. Kayak yang bagian A ya. Bagian A yang mana ini? Bagian A yang soal pertama? Yang atas, Bagian A. Kak. Oke. Bisa nggak Mn2+? Mn2+, kan muatan kompleksnya -1. Nggak bisa dong. Gini ya, di sini kan muatan kompleksnya itu -1 nih. Ya, kalau muatan kompleksnya -1, terus kalau kompleksnya Mn2+, kan nggak nyambung tuh. Muatan kompleks totalnya itu -1, terus logamnya Mn2+. Nah, kan nggak bisa kan. Di sini tuh kita harus cek dulu, ligan tripenylfosfin sama ligan CO itu kan merupakan ligan netral kan. Ini tuh ligan netral. Berarti yang -1 ini merupakan bilox dari si logamnya sebenarnya. Jadi ini biloxnya itu dari logam, jadi M-1. Seperti itu. Nah, cara ngitungnya tadi kan 3, berarti udah dapat 12 elektron. Seperti itu kan. Nah, M-1-nya itu berarti harus bermuatan berapa? 6 elektron. Berarti kalau M-1-nya bermuatan 6 elektron, kalau M-1-nya itu 6 elektron, berarti M-nya itu sendiri M makanya harus vanadium tadi. Gitu maksudnya. Jadi Oke, Kak. vanadium Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, kita lanjut ya. Lanjutnya berarti yang ini ya. Organometalik lanjutan. Nah, ini beberapa contoh kompleks CO ya, kompleks karbonil. Jadi nggak perlu dihafalkan ya, nggak perlu dihafalkan. Jadi di sini itu kompleks CO itu sangat bervariasi.
banget. Untuk karakterisasinya biasanya itu pakai difraksi, terus pakai apa namanya, pakai menentukan vibrasi karbonil juga, vibrasi CO-nya juga, supaya kita tahu ada ligan jembatan nggak di situ. Nah, mononuklir kita lewat aja, ini kebanyakan hafalan sih ya. Nah, kalau dia binuklir seperti ini, jadi ini beberapa kemungkinan mononuklir, beberapa kemungkinan kalau dia binuklir itu gimana konfigurasi-konfigurasi elektronnya. Ini yang udah berhasil ditentukan strukturnya, seperti itu. Kalau Fe2CO9 dia seperti ini. Apa tujuannya seperti ini? Tujuannya seperti ini, pertama dia harus memenuhi aturan 18 elektron, seperti itu. Nah, kalau dia Fe2CO9, kalau kita hitung jumlah elektronnya itu, salah satu tujuan membentuk struktur seperti ini tuh sebenarnya supaya memenuhi aturan 18 elektron. Di sini kan CO-nya itu 9 tuh, terus ada 2 Fe. Artinya apa? CO-nya itu harus dibagi rata untuk kedua Fe tersebut. Jadi nggak boleh Fe di sini tuh memegang 4 CO, terus Fe di sini 5 CO. Nah, biasanya secara alami itu nggak terjadi yang seperti itu. Yang terjadi itu CO itu dipakai Fe dengan jumlah yang sama ikatannya yang terbentuk. Makanya di sini tuh terminal 3, di sini 3, terus jembatannya 3. Jadi pembagian CO itu sama rata. Terus kenapa muncul ikatan Fe dengan Fe? Nah, biasanya itu karena harus memenuhi aturan elektron biasanya. Kalau CO di sini nyumbang 6 elektron. CO-nya kan ada 3 nih yang jembatan, berarti 3 elektron. Terus ikatan Fe nyumbang 1 elektron. Terus Fe-nya netral, berarti berapa Fe? Kalau dia Fe netral, dia 8 ya. 8 elektron. 8 elektron. Berarti totalnya itu 18 elektron. Nah, seperti itulah makanya muncul ikatan Fe-Fe biasanya. Supaya secara alam itu memang harus membentuk ikatan Fe-Fe supaya terpenuhi aturan 18 elektron itu. Gitu. Terus kalau dia M2C10 itu seperti ini, tapi juga ada variasi yang lain ya. Kalau dia CO2 CO8 nih. Jadi jembatannya ada, terus ikatan CO-CO juga ada. Jadi ini hanya beberapa kemungkinan. Kalau dia CO2 CO8 bisa begini, bisa begini. Kalau dia Fe2CO9 itu begini, kalau M2CO10 itu seperti ini. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan struktur yang bisa terbentuk saja sebenarnya. Kenapa bisa terbentuk seperti ini? Kembali lagi dia harus memenuhi aturan 18 elektron itu. Supaya apa? Supaya stabil. Oke. Nah, polinuklir kalau udah polinuklir itu biasanya ribet banget ya. Kalau polinuklir itu kalau udah seperti ini tuh ribet, tapi sebenarnya itu memenuhi aturan 18 elektron juga sih sebenarnya. Coba kita lihat rutenium nih, rutenium M3CO12 untuk rutenium ya. Nah, untuk logam yang ini misalkan, dia kan berapa jumlah elektron rutenium berapa sih jumlah elektron? Ada yang tahu nggak? 8 Kak kalau netral. Oke, 8 ya. 8 elektron. Terus metal-metal ada 2, berarti 2 elektron. Terus di sini tuh ada 4 karbonil, 8 elektron. Jadi pas sebenarnya 18 elektron juga. Jadi memang seperti itu. Dia ngebentuk cluster siklik 3 ini supaya memenuhi aturan 18 elektron itu sebenarnya. Jadi kalau disuruh menggambar ini, ya, kalau disuruh menggambar ini, pertama yang harus dipikirkan M-nya ada 3, berarti setiap M itu dapat 4 karbonil sama rata. Ya. Nah, pertama itu yang harus dipikirkan. Kemudian, kalau seperti itu, ada nggak ikatan MM? Kalau dia hanya M terus 4 karbonil aja, tentu ini masih 16 elektron ya. Masih totalnya itu masih 16 elektron. Nah, oleh karena itu supaya pas 18 elektron berarti satu M yang ini tuh harus ngikat M yang lain, gitu mikirnya.
supaya memenuhi aturan 18 elektron. Terus ini ada 4 CO. Terus di sini ada 4 CO. Jadi kita harus bisa menggambarkan struktur dengan cara tahu gimana caranya kita harus mendapatkan aturan 18 elektron itu terpenuhi, gitu intinya. Oke ya. Kombinasi yang lain itu bisa seperti ini juga ya. Bisa kombinasi yang M4CO12. Nah, M4CO12. Oke, kalau ini kita M yang ini ya. Kobal itu berarti 7 elektron. Kobal 9 elektron, sorry. 9 elektron. Terus ikatan MM-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 elektron. Terus jembatannya ada berapa? 1, 2 elektron. Terus yang bebasnya ada, ya yang terminalnya ada 2, berarti 4 elektron. Jadi pas kan 18 elektron? Oke, gitu ya. Seperti itu. Ini sintesis aku lewati aja ya. Nanti coba baca-baca aja. Biasanya emang dilakukan dengan pemanasan sih, tapi bisa juga dengan UV. Sifat fisik dan kimia, ini bisa dibaca. Ini baca aja deh. Nanti kalian baca. Untuk membedain karbonil yang satu dengan karbonil yang lain tuh gimana. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, ini ada yang menarik ya pertanyaannya. Pada kompleks MnHCO5 terbentuk ikatan MH yang dikenal sebagai senyawa hidrida. Berikut data untuk beberapa senyawa hidrida karbonil dalam pelarut asetonitril ya. Jadi ini senyawa hidrida dari beberapa logam karbonil dalam asetonitril. Beri penjelasan mengapa pKa kompleks COHCO4 itu lebih kecil dibandingkan COHCO3POPH 3 kali. Nah, kenapa tuh? Kenapa ini itu lebih asam daripada ini? Oke. Kalau kita lihat, berarti di sini kan CO-nya ada 4, di sini CO-nya ada 3. Jadi 1 CO digantikan oleh ligan ligan fosfin ini ya. Kalau kita lihat ligan CO itu kita pandang aja ikatan CO gini. Seperti itu. Terus kita lihat POPH3. Terus kok CO deh. Aku ibarat M aja deh, biar general gitu. H ya. Oke. Kalau pKa semakin kecil kan dia semakin asam ya. pKa makin kecil itu makin asam, artinya kalau dia makin asam, ikatan MH-nya itu makin lemah. Jadi kalau pKa makin kecil itu makin asam, akibatnya bukan akibatnya juga sih. Dia makin asam itu karena ini mudah lepas. Jadi ikatan ini tuh lemah. Nah, berarti fakta menunjukkan bahwa untuk yang ini pKa-nya lebih kecil, berarti ikatan MH di sini itu lebih lemah. Jadi ini lebih lemah dibandingkan ikatan MH di sini itu, kita tinjau ikatan MH-nya aja. Ikatan MH di sini itu lebih lemah dibandingkan ikatan MH yang ada di sini, seperti itu. Jadi MH-nya, energi ikatan MH-nya itu lebih rendah dibandingkan energi ikatan MH yang ada di sini. Kenapa dia biasa lemah? Nah, karena CO ini tadi itu merupakan ligan pi akseptor. Jadi dia bisa menerima kerapatan elektron dari si M itu. Jadi dia bisa menerima elektron dari si M dengan baik. Artinya apa? Di istilah organiknya itu, CO itu merupakan
ligan penarik elektron. Kenapa? Karena dia mengambil elektron dari metal. Ya kan? Karena dia bersifat p akseptor tadi. Kalau dia menarik elektron dari metal ini, ya pasti mempengaruhi panjang ikatan yang ada di sini. Karena kerapatan elektron dari si metal itu akan cenderung berada di ikatan di ikatan yang di sini. Cenderung berada kerapatan elektron itu cenderung berada di M karbonil, sedangkan kerapatan M dengan H, kerapatan elektronnya merendah, menurun, bukan merendah ya, menurun, sehingga ikatan M dengan H-nya itu mungkin makin mudah lepas. Kalau di sini, triphenylphosphine, di sini itu OR, OPH dalam hal ini, pH memang penarik elektron, tetapi tidak sekuat dengan si karbonil ini ya. Jadi sifat sifat feedback donasinya, P akseptor untuk karbonil, P akseptor untuk ligan karbonil, P akseptor untuk ligan karbonil itu jauh lebih besar dibandingkan P akseptor untuk ligan fosfin yang ini tuh. Itulah alasan kenapa pKa untuk yang ini lebih rendah dibandingkan pKa untuk yang sebelah kanan itu. Oke. Nah, penjelasan mengapa karbonil dapat mengalami reduksi. Beri penjelasan mengapa kompleks karbonil dapat mengalami protonasi. Kompleks CR Kompleks CrCO6 dibandingkan WCO6, manakah yang lebih mudah mengalami protonasi? Beri penjelasan. Tadi di mana ya? Aku belum baca bagian yang sini juga ternyata. Reduksi ini. Nggak ada penjelasan sih. Kira-kira kenapa dia bisa mengalami reduksi ya? Ada yang punya ide nggak? Kalau menurut aku sih, kenapa dia bisa mengalami reduksi seperti itu? Pas dia mengalami reduksi, dia melepaskan CO ya. Oke, aku belum tahu jawabannya. Nanti kalau aku tahu, nanti mungkin kalau ada yang tahu boleh ngomong sekarang ya. Tapi kalau aku tahu nanti aku share deh jawabannya. Aku ketikkan aja. Nanti kalau ada yang tahu, kasih tahu aja ya. Beri penjelasan mengapa kompleks karbonil dapat mengalami protonasi. Karena dia bisa tereduksi, kan dia jadi bermuatan negatif kan. Hasil dari proses reduksinya itulah yang akan mengalami protonasi. Nah, sekarang aku nggak tahu kenapa dia bisa tereduksi dengan mudah ya. Aku belum tahu alasannya seperti apa. Takut menebak-nebak, ntar salah juga. Oke. Kompleks dibandingkan ini, manakah yang lebih mudah mengalami protonasi? Beri penjelasan. Kalau kita lihat dari pKa-nya nggak ada ya di sini. W.
Untuk jawaban yang ini, yang nomor satu, yang kenapa dapat mengalami reduksi sama yang ini nanti aku jawab ya. Aku belum bisa jawab sekarang. Belum tahu jawabannya soalnya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Jangan mengenai dua ini ya, pasti aku nggak tahu jawabannya. Ini lagi nyari juga. Aku tahu jawabannya. Oke, aku coba jawab ya. Kalau kita punya metal karbonil, MCO5 misalkan. MCO5 misalkan gitulah istilahnya ya. Nah, CO tadi itu apa? CO tadi itu merupakan P akseptor yang baik. Yang baik. P akseptor yang baik. Efeknya apa? Karena CO merupakan P akseptor yang baik, maka dia akan menarik kerapatan elektron dari si metal ini. Jadi kerapatan elektron itu kalau kita punya 5CO aja, kalau kita bayangkan, 5CO ini kerapatan elektronnya itu mengarah ke CO semuanya. Kalau kita punya CO di sini, mengarah ke CO, dan seterusnya 4CO aja ya, biar gampang lah. Nggak banyak gambar. Nah, kerapatan elektronnya itu mengarah ke CO semua. Alasannya kenapa? Karena CO akan menjadi P akseptor yang baik. Nah, karena kerapatan elektron dari metal itu ditarik oleh ligan-ligan karbonil ini, maka ini akan cenderung bermuatan parsial positif. Ya. Jadi dia cenderung akan bermuatan parsial positif, sehingga kalau ada sesuatu yang bermuatan parsial positif, terus kita kasih agen pereduksi seperti Na, Na ini kan reduktor yang baik ya, Na. Nah, kalau kita berikan Na, maka Na itu akan mendonasikan elektron ke metal yang parsial positif ini. Nah, itulah alasan kenapa ligan karbonil itu dapat mengalami reduksi, karena si CO itu akan menarik kerapatan elektron dari metal dikarenakan CO ligan karbonil merupakan P akseptor yang baik, seperti itu. Kompleks CrCO6 dibandingkan dengan kompleks WCO6, manakah yang lebih mudah mengalami protonasi? Ini kita lihat dari si CR-nya ya, CR. CR sama W. W itu berada di mana ya? Ah, W itu di kalau di sini W-nya Satu golongan, Kak, itu. tapi si W-nya itu lantanida ya.
Nah, kalau siapa yang lebih mudah mengalami protonasi? Ini nggak sih Kak, menurut aku ditinjau dari kerapatan elektronnya, semakin rapat elektronnya itu berarti semakin mudah dia menyerang si ion H+-nya. Nah, iya. Di sini kan Cr kan lebih rapat dibandingkan W karena ukuran Cr tuh jauh lebih kecil dibandingkan W, Kak. Nah, aku nggak tahu siapa yang lebih rapat. Itu makanya lagi aku pikirin. Benar ya, si CR itu lebih rapat ya? Iya Kak, karena si Cr sama W itu kan dalam satu golongan. Jadi kalau aku sendiri mikirnya jumlah elektron orbital D-nya sama. Terus jadi ditinjau dari ukuran si Cr sama ukuran W-nya, Kak. Ukuran atomnya yang lebih besar siapa? Si Wolfram. Berarti kalau ukuran makin kecil harusnya ke elektronegatifan semakin kecil kan? Semakin besar kan? Iya, Kak. Nah, oleh karena itulah karena ukuran CR itu lebih kecil, ke elektronegatifannya itu makin besar, jadi dia itu cenderung sulit donasi elektron. Kalau dia lebih mudah terprotonasi kan kita harus mencari tahu siapa yang lebih mudah donasi elektron kan? W atau CR, kayak gitu. Nah, di situ aku masih bingungnya, masih dilemanya. Tapi kalau aku lihat di sini sih, ini ada sumber yang lain ya. Jadi, protonasi. Aku masih bingungnya itu antara CR sama W itu yang lebih donasi elektron itu siapa? Kalau ditinjau dari jari-jari CR itu harusnya lebih kecil kan? Jari-jari CR itu harusnya lebih kecil dibandingkan jari-jari W. Nah, seperti itu. Ketika mereka menjadi anion, seperti ini. Protonasi kan mereka harus jadi anion dulu. Ini Cr, Co, CO, 5 min. Terus ini W, CO, 5 min. Nah, di sini tuh siapa yang paling mudah? Ini ada chat. Oke, ini ibunya pernah bilang nih. Iya benar. Dia bisa terprotonasi kalau kaya elektron itu benar banget. Nah sekarang masalahnya aku nggak tahu siapa yang lebih kaya elektron antara W sama CR. Kerapatan elektronnya siapa yang lebih besar ya? CR ya? Oh, Boleh, maksudnya faktor lainnya bisa nggak sih Kak kayak gini? gimana? Menurut aku kan di sini kan karena Wolfram tuh
dia menggunakan overlap orbital 5D dengan karbonil, berarti logikanya ikatan pi bonding antara wolfram dengan karbonil itu jauh lebih kuat dibandingkan krom dan karbonil. Sehingga elektron yang ada di wolfram itu lebih tertarik ke si karbonil dibandingkan elektron yang ada di krom ke karbonil. Karena elektron wolfram lebih banyak tertarik ke karbonil, berarti kan W-nya itu makin miskin elektron. Berarti dia lebih sulit untuk melakukan protonasi dibandingkan krom, Kak, kalau menurutku. Overlap 5D sama karbonilnya lebih kuat ya? Iya. Karena kan kalau dilihat dari 3D, kalau 3D sama T2G dari pi akseptornya, pi bintangnya itu segini ya, kalau nggak salah ya. Kalau 4D di mana? Ya di atas 3D ya. Iya. Gini maksudnya. Seperti itu maksudnya. Jadi ini lebih dekat, jadi overlap-nya lebih disukai gitu. Oke, itu bisa juga ya, tapi kalau di sini, kalau aku lihat atom radius CR sama W itu, radius CR itu sekitar 200 ya, 200 pikometer. Ini tuh sekitar 210 pikometer. Kalau dengan muatan negatif yang sama, seharusnya CR juga akan memiliki kerapatan. Kalau jari-jari lebih rendah ya pasti kerapatan lebih tinggi kan ya, karena itu berbanding terbalik dengan volume. Volume ini kan akan menentukan jari-jari suatu atom. Nah, seharusnya ini kan kerapatan elektron CR itu harusnya lebih tinggi ya, kerapatan elektron CR-nya. Kalau ditinjau dari kerapatan elektron, si CR akan makin mudah yang akan lebih mudah mendonasikan elektron ya, karena kerapatan elektronnya lebih tinggi ya. Kalau ditinjau dari overlap juga benar kata Ridwan tadi, kalau tinjau dari overlap yang 5D itu kemungkinan besar akan mengalami overlap lebih baik dengan karbonil dibandingkan CR dengan karbonil. Kalau overlap W dengan CO itu, M dengan CO itu sangat baik, maka dia kerapatan elektron itu akan semakin tertarik ke arah karbonilnya, sehingga kenapa seperti itu? Karena pi akseptornya itu semakin mudah menerima elektron, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga di sini itu muatan negatifnya itu cenderung lebih terstabilisasi dibandingkan yang berada di CRC kurang terstabilisasi. CrCO5 negatif itu lebih mudah mengalami protonasi seperti itu. Oke, terima kasih Ridwan. Ya, Kak, makasih juga, Kak. Oke, materinya sampai sini aja kan? Ya, Wan ya? Materinya sampai sini aja ya? Kalau di kelas aku iya, Kak, tapi kalau yang ganjil nggak tahu. Kalau yang ganjil gimana? Ada lanjutannya, Kak. Lanjutannya yang mana tuh? Catatan 14 April. Catatan 14 April. Ada reaksi-reaksi organometalik. Catatan 14 April. Reaksi-reaksi organometalik. Adisi, eliminasi, substitusi kompleks karbon. Ini mau kapan dibahas? Kalian punya waktu nggak sore ini? Boleh, Kak, sekosongnya Kakak aja kapan. Jangan sekarang ya, karena aku baru baca juga soalnya. Oke, di atas jam 3 bisa ya. Mungkin jam 4 lagi ya kita bahas yang ini ya. Jam 4 aja kita bahas ini, yang reaksi-reaksi organometal, oke? Sambil nanti aku kasih beberapa contoh soal tentang mekanisme reaksi yang dikatalisis oleh senyawa kompleks.
Oke, mungkin sampai sini aja dulu, nanti kita ketemu lagi jam 4 sore, bisa kan? Bisa, Kak. Oke, siap. Oke. Oke, sampai ketemu lagi nanti jam 4 sore. Terima kasih. Makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama.